Tidak di sini katanya Pak Isi ya. Anda bisa bayangkan 82 tahun loh, saudara. Amin. Berapa usia saudara hari ini? Oke. Anda kalau belajar tentang Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders memulai usahanya di usia yang keberapa? 62 tahun. Terakhir dia jualan minyak dan gagal. Lalu sahabatnya bilang gini, saya sarankan kamu jual makanan saja. Minimal kalau tidak laku kamu makan sendiri. Oh iya, ini bentuk penghinaan yang paling besar. Beneran, Colonel Sanders pergi ke pasar, dia beli ayam sendiri, dibumbuinya sendiri, digorengnya sendiri, dijualnya sendiri, sisanya dimakan sendiri. Sampai hari ini 62 tahun. A good soldier, a good fighter. Jadi tentara dan prajurit yang baik adalah seorang petarung yang baik. Saudara, untuk menghadapi situasi yang susah, itu bukan kita melihat seberapa kesusahannya sebenarnya, tapi seberapa nyali dan mental kita untuk mengalahkan musuh kita. Amin. Waktu Musa memilih 12 pengintai, diutusnya mereka, objeknya sama, yang dilihat sama, jamnya mereka pergi sama, dan jam pulang mereka sama. Yang saya heran, kenapa laporannya tidak sama? Yang 10 orang berkata, Musa, bunuh diri kita. Musa, tidak mungkin kita merebut negeri itu. Tuhan sedang mengajak bercanda sama kita. Itu kalau terjemahan bebas saya. Karena mereka waktu melihat negeri itu, mereka bilang, ini penduduknya bukan cuma penduduk biasa. Penduduknya seperti raksasa. Alkitab bilang mereka kaum Nephilim. Jarinya 6, saudara, bukan 5 seperti jari saudara. Bayangkan 5 aja sakitnya begini, apalagi 6. Makanya mereka gemetar, mereka berkata, Musa, Tuhan bercanda sama kita. Ini penduduknya besar-besar. Bahkan orang Israel dikatakan begini, kami seperti apa, saudara? Belalang. Seperti belalang di hadapan mereka. Tapi waktu Yosua dan Kaleb melihat tanah yang sama, melihat lawan yang sama, melihat objek yang sama, dia berkata kepada Musa, Musa, bersama Tuhan kita akan menduduki negeri itu. Amin. Saudara lihat, objeknya sama, yang dilihat sama, tapi laporannya bisa berbeda. Anda pernah dengar bukan ilustrasi ini? Ada sebuah pulau, ketika dijatuhkan 2 sales di situ, maka sales yang pertama, kedua sales ini bergerak di pulau itu, dan ketika beberapa bulan kemudian mereka dijemput, mereka punya laporan yang berbeda. Sales yang pertama berkata, Tuhan, tidak mungkin kita buat atau jual sepatu di sini. Penduduknya nggak pernah pakai sepatu. Jadi kalau kita jualan sepatu di sini, kita bakal gulung tikar. Sebab apa? Mereka tidak pernah pakai sepatu. Tapi sales yang kedua berkata, Tuhan, ini tempat yang paling hebat. Kita perlu bikin jualan sepatu di sini. Kalau perlu bikin pabrik sepatu. Kenapa? Orang dan penduduknya tidak pernah pakai sepatu. Jadi sepatu kita bakal laris. Anda kalau ke Indonesia, ada namanya Gideon, Yayasan Gideon, yang jual Alkitab tuh, saudara. Satu kali semua sales dikumpulkan. Ada salah satu sales yang ketika ditanya penjualannya, yang satu itu orang yang gagap, saudara. Jadi waktu ditanya kamu jual berapa, dia bisa jual beratus-ratus Alkitab. Yang satu ditanya kamu jual berapa, aduh 10 aja nggak laku katanya. Pada yang satu gagap, yang satu enggak. Anda tahu bagaimana cara mereka jual? Ketika ditanya rahasiamu apa, kok bisa kamu jualan? Yang ngomongnya gini, saya ketemu orang, saya tanya mau Alkitab nggak? Murah. Kalau nggak mau, saya bacakan. Katanya, udah daripada kamu baca, saya beli aja. Amin. Masing-masing kita punya kekuatan yang berbeda. Masing-masing kita punya kelemahan yang berbeda. Tapi sekali lagi, bukan masalah seberapa besar persoalan kita, tapi seberapa besar iman kita untuk berani menghadapi tantangan. Amin.
Waktu Fir'aun tidak melepaskan bangsa Israel, Alkitab tulis begini, Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Sekalian Tuhan keraskan. Itu namanya pertempuran yang sesungguhnya, saudara. Kalau Tuhannya besar, lawannya juga harus gede, saudara. Amin. Kalau iman kita kepada Dia besar, maka tantangannya pun besar. Saudara, ini nggak semua, sorry lah ya, nggak semua. Tapi ketika kami rapat ya, kalau di Indonesia, yang di luar negeri itu kalau bicara tentang jumlah itu intimidasi. Ya, even termasuk Kak Jonathan Patias ini. Kak Jonathan itu mentor saya. Ya. Saya tidak pernah melihat ada kelemahan sedikit pun dalam dirinya, kecuali satu, pendek gitu aja. Ya. Yang lain dia sempurna. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, jam 5 saya bangun. Dia mimpin puji-pujian, mimpin doa, nyanyi pakai gitar. Saya pikir begini, ini malaikat dari mana? Suaranya bagus, main keyboard bagus, main drum bagus, main bass bagus, pandainya luar biasa. Kira-kira. Tapi waktu dia melayani di Melbourne sekarang ini, sama saudara berjuang. Jadi pada waktu kita ngomong Amerika atau ngomong kota-kota lain, kita dengarkan laporan setiap kota, saudara. Even dari Papua, saudara ya. Jemaat 3.000. Beli tanah 10 hektar. Kira-kira. Teman murah tanahnya. 10 hektar cuma 10 juta. Aku pikir murah sekali tanah di Sumba. Ya. Cuma waktu kita bicara tentang laporan, Rizky pernah lihat waktu Pastor dia. Itu intimidasi, saudara. Bahkan kita kadang begini, Amrik tuh nggak seindah yang mereka bayangkan sebenarnya. Tidak semua, saudara, tidak semua, tapi mostly kita melayani generasi yang luka di sini. Kalau mereka sukses di Indonesia, ngapain mereka pergi ke Amerika? Betul. Setuju? Nggak semua loh ya, nggak semua, tapi hampir semua. Yang tercekik kartu kredit, didatangi debt collector tiap hari, dapat visa 3 bulan, lari ke Amerika. Setuju? Yang mau didor polisi. Benar, kami memenangkan satu orang di Philadelphia, dulu penjual obat, ketemu Tuhan, menikah di Philadelphia, ke gereja, punya anak, bahagia sampai sekarang. Tuhan bekerja dengan cara yang tak terlihat oleh kita. Setuju? Tapi kita hampir melayani generasi yang kayak begini. Belum lagi isu tentang Amerika, saudara. Patahan bumi terbesar di California. Betul? Obama bikin chip inilah, bikin chip itulah. Orang Indonesia lebih dengar lebih dulu daripada kita di sini. Kejatuhan ekonomi Amerika, mata uang diterjemahkan macam-macam. Setuju nggak? Mama saya telepon, aduh nak, mulai nak, pulang aja ke Nganjuk katanya gitu. Dan saya pikir tidak ada tempat perlindungan yang paling nyaman kecuali kita berlindung dalam hadirat Tuhan. Besok akan sharing sama saudara. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Yesus datang untuk orang yang sakit. Amin. Yesus datang untuk orang berdosa. Kalau Allah tidak pernah membenci orang berdosa, saudara dan saya tidak boleh membenci orang berdosa. Dosanya kita benci, orangnya tidak boleh kita benci. Amin. Yang pertama, tentara yang baik adalah seorang pengikut yang baik. Ya, bicara tentang keteladanan dan ketaatan. Yang kedua, seorang tentara yang baik adalah seorang petarung yang baik. Punya daya juang yang tinggi, punya fighting spirit, punya roh yang tidak gampang putus asa. Yang ketiga, nah ini penting. Seorang tentara yang baik adalah dia seorang yang setia. Katakan setia. Setia. A good soldier is a faithful person. Saudara, seorang tentara yang baik adalah seorang yang setia. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka kita sedang berbicara tentang ketekunan dan kesabaran. Amin. Tadi Pak Arifin berkata, ada masa-masa di mana seorang missionary tidak pernah menikmati hasil pelayanannya. Betul? Sampai pada akhirnya ketika dia meninggal, baru hasilnya kelihatan. Saudara, Nahum, Habakuk adalah seorang nabi juga yang tidak pernah menikmati hasil pelayanannya. Kalau Anda baca lagunya berkata, sekalipun pohon anggur tidak berbuah,
hasil zaitun mengecewakan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi aku akan tetap beria-ria di dalam Allah yang menjadi sumber keselamatan. Amin. Amin. Oh iya, ada masa-masa di mana ini kan bulan ini kita berbicara tentang tertanam. Bagaimana benih itu harus kita tabur. Dan kita tidak pernah tahu kapan dia berbuah. Tadi ucapan Pak Arif yang terakhir adalah terus tabur dan terus sirami sampai hasilnya akan membuahkan sesuatu bagi kita. Saudara, prajurit yang baik adalah prajurit yang punya loyalitas yang tinggi. Amin. Ketekunan dan kesabaran. Saudara, sabar adalah budaya kerajaan Allah. Saya ulangi lagi. Sabar adalah budaya kerajaan Allah. Memang tidak enak ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu sabar itu long suffering gitu ya. Jadi sebuah penderitaan yang sangat panjang kalau kita terjemahkan. Tapi itu adalah mentalitas dari warga kerajaan surga. Saudara, apa sih artinya setia sebenarnya? Saya sering berkata setia itu begini, sesuatu yang ada start tapi tidak ada finish. Itu namanya setia. Apa atau kapan finish kita? Sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Itu batas kesetiaan kita. Jadi kalau ada orang bicara, Pak, saya punya teman, dulu dia setia, tapi sekarang udah enggak lagi. Itu namanya sudah bukan batas kesetiaan. Amin. Amin. Jadi setia itu adalah sesuatu yang ada start tapi tidak ada finish. Finishnya sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Amin. Itu adalah batas dari kesabaran yang akan kita lakukan. Saya berdoa bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Amin. Yang pertama, prajurit yang baik adalah seorang pengikut yang baik. Bicara tentang keteladanan hidup. Yang kedua, seorang prajurit yang baik adalah seorang petarung yang baik, punya daya juang yang tinggi, roh yang tidak gampang menyerah, gitu ya. Roh yang tidak gampang putus asa, mencoba dan melakukan berkali-kali sekalipun. Bapak Ibu, seorang pemenang itu begini loh, lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak mencoba. Amin. Ya, itu namanya mental pemenang. Itu DNA kita tuh begitu. Gagal karena mencoba lebih baik daripada gagal karena tidak mencoba. Yang kedua, seorang tentara yang baik adalah seorang yang setia. Ya, Pak Roni sudah banyak memberikan ilustrasi kepada kita, baik Roni Daud maupun Roni Suja. Ya, mereka adalah dua family yang sangat kuat membangun keluarga mereka. Saya ikut tidur bersama keluarga Pak Roni itu beberapa minggu, saudara ya, di Jakarta. Waduh, saya lihat mesranya minta ampun. Dan kemesraan yang tidak dibuat-buat gitu ya. Bukan cuma mesra sebenarnya, tapi setiap pagi saya lihat anaknya tuh datang ya. Pak Roni kan punya kebiasaan bangun pagi, walaupun habis bangun pagi makan tidur lagi sebentar gitu. Tapi dia selalu bangun pagi. Nah, setiap pagi itu anaknya selalu menyerahkan kepalanya sebelum sekolah gitu. Lalu datang ke papanya, tolong dong Pak doain sebelum mereka sekolah. Dan tiap pagi itu saya lihat Pak Roni melepaskan berkat untuk anak-anaknya. Setiap pagi. Sepele sih saudara. Sebenarnya kita pun bisa melakukannya. Cuman kita nggak rutin gitu loh saudara. Kita kalah konsisten. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau menurut kesaksian David, mereka melakukan itu sudah lebih dari 25 tahun. Amin. Waduh, sorry ya. Kadang seminggu mandi berdua saya udah nggak tahu berapa kali. Saya cuma melihat bagaimana dia membangun family yang begitu kuat.